Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan final project dengan judul Prediksi Keselamatan Memakai Dataset Titanic. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri dengan nada NIM 3221003 dan rekan saya. Rifa Sedira dengan NIM 3221280. Dan saya Sepina Ramadhani dengan NIM 3221290. Next. Selanjutnya di sini ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada latar belakang, di mana latar belakang dataset Titanic ini berisi informasi seperti jenis kelamin, usia, harga tiket, dan kelas penumpang. Telah menjadi bahan penelitian dalam mengaplikasikan teknik pembelajaran mesin, machine learning. Analisis data set ini memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi peluang seseorang untuk selamat dari bencana. Selain itu, penelitian ini juga menjadi salah satu contoh aplikasi nyata dalam pembelajaran mesin untuk memprediksi hasil berdasarkan data yang tersedia. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan alat bantu yang interaktif dan mudah diakses. Dengan pengembangan aplikasi berbasis antarmuka seperti kita memakai Library Radio, itu menjadi solusi. Dengan aplikasi ini memanfaatkan model pembelajaran mesin untuk melakukan prediksi keselamatan penumpang Titanic. Dengan melalui aplikasi ini juga pengguna dapat memasukkan atribut tersebut tertentu seperti jenis kelamin, usia, dan harga tiket, lalu mendapatkan hasil prediksi dengan tiket probabilitas tertentu. Selanjutnya di sini ada masalah yang diangkat. Untuk yang pertama, di sini ada identifikasi faktor keselamatan. Apa saja variabel utama seperti jenis kelamin, usia, dan harga tiket yang mempengaruhi peluang keselamatan penumpang. Lalu ada yang kedua, model prediksi yang akurat. Bagaimana cara mengembangkan model pembelajaran mesin yang dapat memprediksi keselamatan penumpang secara akurat berdasarkan data yang tersedia. Lalu ada yang ketiga, ada kemudahan penggunaan alat prediksi. Bagaimana menghadirkan aplikasi prediktif yang ramah pengguna sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan termasuk pengguna non-teknis. Boleh di next. Lalu di sini ada metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis pembelajaran mesin untuk menganalisis dataset Titanic. Dengan metode yang digunakan mencakup beberapa langkah utama, yaitu ada pengumpulan data, pemilihan model, evaluasi model, lalu ada pengembangan aplikasi, serta prediksi dan interpretasi. Untuk yang pertama di sini ada pengumpulan data. Dataset Titanic digunakan mencakup atribut-atribut seperti jenis kelamin atau sex, usia atau age, serta harga tiket atau passenger fare. Lalu ada label keselamatan atau survive. Data ini diolah untuk memastikan kualitas serta konsistensi sebelum digunakan dalam pelatihan model. Lalu ada yang kedua, ada pemilihan model. 4 model ini pembelajaran mesin yang digunakan untuk melakukan prediksi ada 4, yaitu yang pertama ada support vector mesin atau SVM. Model ini digunakan untuk memisahkan data berdasarkan margin maksimum antar kelas. Lalu ada key nearest neighbors atau KNN. Model ini dapat memprediksi berdasarkan kesamaan atribut dengan data pelatihan yang terdekat. Lalu ada LR atau logistic regression. Model ini digunakan untuk mengukur hubungan antara atribut serta input dan probabilitas keselamatan. Lalu ada yang keempat, ada Naive Bayes atau NB. Di sini model probabilitas yang mengasumsikan independensi antar fitur untuk menghitung probabilitas prediksi. Lalu di sini ada yang ketiga, metode yang ketiga ada evaluasi model.
Jadi setiap model dilatih dan diuji menggunakan dataset yang telah dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian. Lalu ada yang keempat, ada metode pengembangan aplikasi. Aplikasi prediksi ini dikembangkan menggunakan framework Gradio. Framework ini menyediakan antarmuka pengguna yang interaktif dan memungkinkan pengguna untuk memasukkan atribut seperti jenis kelamin, usia, dan harga tiket, serta dapat mendapatkan prediksi dan probabilitas hasil. Lalu ada metode yang kelima, ada prediksi serta interpretasi. Di sini fungsi prediksi dirancang untuk memberikan hasil berupa selamat atau tidak selamat dengan meningkatkan probabilitas yang dihasilkan oleh model. Baik, di sini ada hasil selanjutnya ada hasil eksperimen di mana di sini hasil eksperimen dengan model support vektor mesin yaitu SVM dengan akurasi 85%, precision 83%, recall 81% dengan hasil eksperimen dengan catatan SVM ini menunjukkan performa yang konsisten dan mampu menangani data dengan baik pada margin yang terpisah. Selanjutnya yang kedua ini ada KNN yaitu K-Nearest Neighbors yang dimana akurasinya ini memiliki 80%, precision-nya 78%, recall 75% dengan catatan eksperimennya kan ini memiliki sensitif terhadap distribusi data dan jumlah tetangga yang dipilih. Selanjutnya di sini ada logistic regression LR dengan akurasi 83%, precision 82%, recall 80% dengan hasil eksperimen, yaitu LR ini memiliki hasil prediksi yang cepat dan interpretasi probabilistik yang baik. Selanjutnya yang terakhir ada Naive Bayes NB yang dengan hasil eksperimen dengan akurasinya 78%, precision 76%, recall 74% dengan catatan NB ini memiliki NB ini bekerja dengan baik pada asumsi interdependensi fitur dan meskipun juga di sini sedikit lebih rendah akurasinya dibanding dengan model-model lainnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan presentasikan terlebih dahulu untuk programnya, di mana program program kita buat ini menggunakan Gradio, import Gradio SGR, di mana Gradio ini yaitu library pustaka. Selanjutnya di sini import Pandas SPD. Di Pandas ini juga itu mengolah data yang sebelumnya kita sudah memasukkan. Selanjutnya di sini ada Joblin, import Joblin, yaitu membuka model yang sudah dibikin sebelumnya sama kita data-datanya. Selanjutnya di sini ada kita mengambil 4 model. Di sini ada model SVM, model KNN, ada model LR, sama model NB. Nah, selanjutnya di sini juga kita mengambil fungsi prediksi, yaitu prediksi survival dengan data yang kita ambil yaitu sec, ig, dan var dengan model 4 model tersebut. Selanjutnya di sini memiliki prediksi dengan kata selamat dan tidak selamat. Dan di prediksi ini juga dengan menampilkan probabilitas dengan 100% ataupun 80% sampai dengan 100%. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada struktur front end Gradio. Di sini ada GR block komponennya untuk membuat antarmuka pengguna dengan Gradio yang menyusun layout dalam bentuk grid atau blok. Lalu ada GR row, kita memakai di sini untuk menempatkan elemen-elemen dalam satu baris. Lalu ada GR drop down, menu untuk memilih jenis kelamin. Lalu ada GR slider di sini untuk memilih umur age serta tarif penumpang. Dan memakai GR text box di sini memanfaatkan untuk kotak teks agar menampilkan informasi serta hasil prediksi.
Lalu memakai GR button, tombolnya untuk menghitung prediksi. Lalu di sini ada drop down seg. Ini agar menyediakan pilihan untuk memilih jenis kelamin. 0 berarti perempuan, 1 berarti laki-laki. Lalu ada slider age, menyediakan slider untuk memilih usia antara 0 hingga 80 tahun dengan nilai default 23. Lalu ada slide flyer. Di sini menyediakan slider untuk memilih tarif penumpang antara 0 hingga 512 dengan nilai default 150. Lalu ada fungsi untuk menampilkan input, kita memakai jenis kelamin untuk mengubah nilai numerik 0 atau 1 menjadi teks male atau female. Dan input change untuk event handler untuk mengupdate nilai text box dari input output dengan informasi input terbaru. Lalu ada untuk menghitung dan menampilkan prediksinya, kita memakai button klik. Saat tombol diklik, prediksi dihitung berdasarkan input seg, age, fire yang menggunakan masing-masing model seperti model SVM, KKN, dan LR serta NB. Untuk survival di sini akan memanggil model yang sesuai dengan menghasilkan prediksi. Lalu yang terakhir, app launch di sini bisa menjalankan aplikasi Gradio yang memungkinkan antarmuka pengguna agar ditampilkan ke web atau browser yang parameternya share sama dengan files, yang artinya aplikasi hanya dapat diakses dengan lokal. Baik, selanjutnya kita running terlebih dahulu dengan Python app.py. Selanjutnya masuk ke aplikasinya. Sebentar. Selanjutnya di sini dengan data yang kita ambil yaitu sex, age, dan passenger fare. Di mana sex ini dengan nilai 0 ini male dan female ini male. Dengan age yang kita tentukan parameternya yaitu age-nya 14, passenger fare tingkatnya yaitu 136. Di sini langsung mendapatkan inputan yang tadi kita udah masukkan, yaitu sex sama dengan female, age-nya sama dengan 14, passenger fare-nya yaitu 136. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada prediksi model, yaitu ada model STVM, prediksi model KNN, prediksi model logistic regression, dan terakhir prediksi model net bias. Selanjutnya, dengan prediksi nilai keempat model tersebut, maka kita akan memasukkan nilai gitu untuk menghitung nilainya. Maka setelah dimasukkan, maka nilai dari prediksi model SVM yaitu selamat dengan probabilitas 70,48%, prediksi model KNN selamat dengan probabilitas 80%, dan prediksi model logistic regression tidak selamat dengan probabilitas 57,77%, dan prediksi model net bias selamat dengan probabilitas 100%. Selanjutnya ada kesimpulan dari penelitiannya, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa analisis dataset teknik menggunakan metode pembelajaran mesin dapat memberikan wawasan yang signifikan terkait faktor-faktor keselamatan penumpang. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, support vektor mesin atau SVM terbukti menjadi model terbaik untuk memprediksi keselamatan dengan tingkat akurasi sebesar 85%. Faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, dan harga tiket memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil prediksi. Pengembangan aplikasi berbasis Gradio juga berhasil
menghadirkan antarmuka yang user-friendly, sehingga memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang untuk memanfaatkan teknologi prediksi ini. Aplikasi ini memberikan nilai tambahan dalam memahami data historis sekaligus membuktikan manfaat praktis dari penerapan teknologi pembelajaran mesin. Mungkin sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dan salah ucap. Kurang lebihnya kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.